Ya, silakan ibu-ibu, di sini depan masih banyak kosong. Ini kalau udah kondusif baru kita mulai. Kalau dibantu diarahkan. Ya, Bunda, silakan ke depan lagi Bunda, karena di belakang ada santriwati. Silakan ke depan lagi duduknya yang masih kosong. Ini masih kosong Bunda, silakan. Bunda Rehat, silakan Bunda. Ya, silakan maju lagi Bunda, Afwan. Siapkan baterainya, baterai itu. Baterai yang full. Baterai. Ada yang full. Baik ibu dan bapak sekalian, tadi saya minta Baik, tadi saya sampaikan di awal bahwa memang banyak informasi yang mengagetkan. Ya, di antaranya anak-anak menjadi korban karena banyak yang meninggal setelah diberi obat, dan informasinya obat sirop karena batuk dan lain-lain sudah ratusan nyawa. Ya, sebelumnya ratusan nyawa juga dari anak bangsa ini meninggal dunia di lapangan bola. Dan korban lainnya banyak. Kita dengar informasi ada santri dipacok di Situbondo sampai wafat. Ada anak ngaji, baru pulang ngaji, anak perempuan ya, kelas 6, ditusuk sampai jantungnya tembus. Entah apa masalahnya. Belum lagi kita dengar ada ya seorang pemuka agama yang membunuh korbannya, bukan agama Islam jelas ya, yang bilik itu. Ya, temannya sendiri dibunuh di losmen, kemudian dibuang di bawah tol becakayu. Sebelumnya pembunuhan lagi yang dilakukan oleh aparat dengan menembak anak buahnya sendiri. Tak jelas apakah menembak atau tembak-tembakan. Tapi kalau tembak-tembakan anak kita sering main tuh tembak-tembakan. Tapi pelornya air. Nah, ini kejadian-kejadian kenapa? Ya. Bahkan nyawa sepertinya tidak ada harganya lagi, mudah dan murah ya. Bahkan tidak jarang kita dapatkan di lembaga pendidikan pun ada korban santri dan siswa. Beberapa pondok yang sudah terkenal pun tak luput juga ada santri yang meninggal setelah dipersekusi oleh kakak seniornya. Dan juga kejadian ya asusila yang dilakukan oleh kiai pondok pesantren terhadap santrinya. Informasi juga anak kiai berapa orang santriwati yang hamil dan melahirkan, itu kondisi yang terjadi. Ini kenapa? Tentu jawabannya Bapak Ibu sekalian yang paling moncer, jawabannya yang paling tepat adalah karena akidah yang lemah. Akidah lemah, tidak yakin bahwa segala perbuatan akan dihisab dan dibalas. Tidak yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti dicatat dan tidak dihilangkan, pasti diperhitungkan dan akan dihisab serta dieksekusi nanti di yaumil akhir. Keyakinan ini nggak ada, keyakinan terhadap adanya balasan. Karena itu konsepnya semakin tinggi keimanan pada hari akhir, kriminal, ya apapun namanya, kriminal, kemaksiatan itu semakin kecil. Semakin tidak beriman dengan hari akhir, maka perbuatan kriminal, asusila dan lain itu semakin besar. Jadi kunci akidah. Dalam Islam tidak ada yang lewat. Sekecil apapun pasti dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan atau keburukan sekecil partikel yang paling ringan sekalipun pasti akan dihisab dengan balasan yang berbobot.
Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ya yang terucap kecuali semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dibalas. Ya, hanya masalahnya kadang-kadang keimanan ini yang rendah karena persepsi soal akidah ini berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya, nah sekarang kita mulai dari nol. Ya, kalau Bapak Ibu isi BBM kan mulai dari nol. Nah, kita tanamkan akidah ya sebelum yang lainnya beranak kita. Ya, dalam pendidikan yang utama sekali adalah akidah ini, baik di tingkat MI, TK, MI, NTS dan seterusnya sampai perlu tinggi. Setiap lembaga pendidikan, lebih-lebih dengan agama maupun pesantren, mesti memulai dengan mengokohkan materi akidah ini. Keyakinan kepada hari akhir, keyakinan Allah pencipta, keyakinan Allah juga yang akan menghisab semua. Nah, ini memang sebuah yang sudah fitrah manusia, bahwa manusia ini selalu mempertanyakan dalam hidupnya. Ada namanya gharizah, insting untuk mengenal Sang Pencipta, untuk mengenal sekitarnya, alam semesta ini dengan berbagai pertanyaan. Yang pertanyaan ini jadi simpul yang senantiasa diupayakan oleh manusia untuk diuraikan. Jadi ada yang mencoba berpikir, lalu muncullah sebuah teori, lalu diyakini. Ada yang mengadakan pemikiran, lalu pengujian, sampai hasilnya itu menjadi sebuah teori yang kadang-kadang teori inilah yang menjadi pegangannya, yang sering diistilahkan dengan mabda, fondasi, atau dalam istilah agama lebih khusus akidah, atau orang-orang barat sebut ideologi. Ya, dari pengamatan terhadap alam semesta maka muncul teori-teori yang dikeluarkan oleh katakanlah Plato, Aristoteles, para filosof. Nah, ini liar semua, tidak terarah. Nah, sesungguhnya ada yang memang berasal dari Sang Pencipta sendiri, yang dituntun oleh Allah lewat para nabi. Itulah akidah yang sahih sebenarnya. Secara umum manusia ya pastilah akan mencari jawaban atas pertanyaan tentang dirinya dengan dan alam semesta dan hidup ini. Ya, dari mana sih munculnya, sedang apa sih saat ini, dan kemana setelah ini kesudahannya. Nah, dari berpikir mendalam terus-menerus, hipotesa, akhirnya mencapai sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini yang sering disilakan dengan ideologi, atau oleh orang-orang barat ideologi. Kalau Islam tidak tanggung, itu menjadi sebuah akidah, ya, keyakinan yang mengikat. Lalu apa dianya mabda itu, apa dianya ideologi yang disebut orang-orang itu apa? Nah, ini penting. Ini kita materinya sangat dasar ya, karena itu perlu perhatian khusus pada anak-anaknya. Tolong agak direm, jangan terlalu berisik. Ya, santri saya sudah suruh bawa catatan. Nanti ada ujiannya ini, catat. Ya. Apa itu ideologi, mabda, atau istilah khusus dalam Islam namanya akidah. Ideologi atau mabda itu adalah keyakinan paripurna yang berasal dari pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Tentang apa? Tentang dari mana munculnya, asal usulnya, sedang apa saat ini, dan akan kemana setelah kehidupan dunia ini, terkait dengan Sang Pencipta. Nah, ini definisinya. Apa itu mabda atau ideologi? Keyakinan sempurna yang bersumber dari pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, tentang kehidupan, dan tentang manusia. Untuk menjawab pertanyaan dari mana semua tadi, alam semesta, manusia, dan hidup, sedang apa sekarang dalam kehidupan dunia ini, dan akan kemana nanti setelah kehidupan dunia, kaitannya dengan Sang Pencipta. Nah, menjawab pertanyaan ini sudah dilakukan oleh para pesohor, oleh pemikir-pemikir, filosof-filosof, lalu memunculkan beratus-ratus keyakinan bermacam-macam yang pada umumnya bisa disimpulkan kepada 3 keyakinan besar. Jadi bermacam-macam lah
Ideologi itu setelah ditaksonomi, digolong-golongkan, dikelompokkan, maka ada secara besar tiga ideologi besar yang pernah ada di dunia ini. Yang pertama namanya Al-Mabda Asyuyukhiyah. Apa itu? Ideologi materialisme, kebendaan materi, yang berkesimpulan, kita langsung simpulannya saja. Nah, kalau uji coba mereka udah panjang itu sampai menyimpulkan bahwa segala sesuatu benda, baik benda hidup maupun benda mati, seluruhnya berasal dari materi. Termasuk benda hidup, materi hidup juga dari materi mati. Dan nanti setelah materi hidup ini selesai, dia akan kembali menjadi materi mati. Jadi ini lagi saya jelaskan ideologi yang keliru ya. Nanti kalau saya jelaskan ternyata salah dengar, itu karena ngantuk. Saya sedang menjelaskan ideologi yang keliru, bahwa keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu berasal dari benda mati. Sekarang sedang menjadi benda hidup, nanti kembali menjadi materi mati. Prosesnya bagaimana? Prosesnya terjadi dengan reaksi alamiah yang sering mereka sebut hukum alam. Jadi benda-benda ini mengandung senyawa, mengandung kimia, nanti terjadi arus kelistrikan, penggabungan antara hidrogen, antara karbon, diogen, dan apa-apa deh yang namanya zat kimia itu nanti mengandung listrik. Kelistrikan mulai dari arus sehingga menghasilkan kehidupan yang paling sederhana, ya sel, amuba. Nanti dia akan mengalami perubahan terus, pembelahan, pengobahan dan seterusnya, lalu menjadi menjadi makhluk tertentu, mulai dari plankton di laut plankton dengan segala jenisnya membesar. Nanti ada perubahan-perubahan dalam waktu yang panjang secara evolusi, maka menghasilkan mungkin nanti ada cebong katak kelinci harimau monyet jadi manusia. Pokoknya itulah singkatnya. Terjadi perubahan perlahan-lahan menuju sempurna, dari sederhana menjadi kompleks. Nah, ini teori yang dibuat oleh mereka. Nah, karena makhluk hidup semua termasuk manusia ini berasal dari benda, maka dia mengalami secara alamiah proses perubahan secara evolutif, sehingga pencipta itu sudah tidak ada. Jadi benda inilah yang secara aktif mengalami perubahan demi perubahan. Jadi karena Tuhan tidak ada, karena itu agama tidak diperlukan. Ya, setelah nanti dia mati, jadi benda mati lagi, yang secara alami akan mengalami proses pengulangan kembali. Seperti itulah berputarnya terus. Nah, ini teori ini dicetuskan oleh para pemikir yang tidak mengakui adanya Tuhan. Karena Tuhan tidak ada, maka tidak mungkin pula ada aturan Tuhan. Tuhan tidak ada, karena tidak ada aturan Tuhan, tidak pula agama. Karena itu aturan itu adalah buatan manusia sendiri. Jadi aturan itu kesepakatan bersama antara orang-orang mempertimbangkan baik buruk menurut versi mereka. Sehingga sekelompok manusia punya aturan sendiri, yang kadang-kadang aturan kelompok manusia ini berbeda dengan aturan kelompok lain. Nah, kalau aturan kelompok kelompok manusia dengan aturan kelompok lainnya itu bertentangan, maka dibenturkan. Maka hasilnya siapa yang kuat akan bertahan, siapa yang lemah akan punah, karena hidup adalah seleksi alam. Nah, ini namanya Al-Mabda Asyuyukhiyah. Diserahkan kepada alam, siapa yang bertahan, siapa yang bakal punah. Jadi yang gede-gede dahulu punah, dinosaurus. Kalau si Dini sama Dina masih ada, tapi dinosaurus sudah punah. Kenapa? Dia tidak lulus seleksi alam. Nah, ini keyakinan sesat. Karena tidak ada aturan, maka aturan adalah aturan yang mereka buat sendiri. Sehingga mereka bisa bikin aturan semaunya, yang penting tujuannya tercapai. Untuk mencapai tujuan, segala cara halal dilakukan. Ya, mau bertumpah darah, mau membunuh orang. Ya, contohnya
ketika berkuasa mereka membantai Mao Zedong di Cina, ya di Uni Soviet pernah juga. Jadi ini induknya ya, asyuyukhiyah ini induknya. Nanti ada turunannya, anaknya, cucunya, cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit cicit. Apa dia? Komunisme. Apa itu komunisme? Agama tidak perlu, tidak beragama. Ateisme, Tuhan tidak ada. Apalagi Darwinisme, bahwa alam ini bereaksi sendiri tanpa ada yang ngatur, berubah secara evolutif. Marxisme, Leninisme, Stalinisme, ya, yang kalau mereka berkuasa pasti berdarah-darah. Kenapa? Bagi ideologi ini apa saja boleh dilakukan asal tujuan tercapai. Jadi kalau membunuh orang itu ya nggak dosa karena Tuhan tidak ada. Siapa yang mau ngasih dosa, ngasih pahala? Ya, jadi sama saja kita ketika mau butuh pisang kita tebang gedebong pisang kan nggak dosa kan, kita butuh buahnya kan, kita butuh buahnya. Kalau kita ambil buahnya saja susah, tinggi, nah kita tebang badannya nggak apa-apa, nggak dosa. Nah seperti itulah kalau kita ingin sampai tujuan kita dapat buah pisang, ya sembelih saja badannya. Makanya kalau kita mau tercapai tujuan kita nggak apa-apa berdarah-darah, yang penting tujuan tercapai. Jadi kalaupun ada rasa, itu cuma rasa aja, rasa bersalah, perasaan saja. Nggak ada yang akan memberi hukuman. Nah ini keyakinan sesat. Ya, makanya kalau ideologi menguasai sebuah negeri, maka yang terjadi kehancuran. Dan yang paling menjadi musuh besar dari ideologi ini adalah orang-orang beragama, tokoh agama, terutama Islam. Karena Islam ini yang paling gencar menentang mereka. Makanya kalau ideologi berkuasa yang paling banyak jadi korban kiai dan santri. Baru penghalang kedua ya kemungkinan tentara di sebuah negeri. Makanya ketika di Indonesia ideologi ini akan mengambil kuasa dengan cara dia, ya halal menurut mereka sampai membunuh banyak ya kiai-kiai, santri-santri gotol itu habis ya waktu tahun 65 ya, termasuk di Madiun 48, baru tahun 65 di Jakarta banyak TNI dan jenderal yang mereka bantai. Jadi ini ideologi sesat, salah dalam menyimpulkan sebuah keyakinan. Tapi sudah menjadi ideologi gimana tidak ada, ya. Dan ini masih ada walaupun secara resmi sebuah negara sudah tidak ada lagi, tapi secara individu pemimpinnya masih ada sampai sekarang. Bahkan di sebuah negara yang katanya berketuhanan ada juga itu. Banyak kan ada tokoh-tokoh yang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya adanya pembalasan. Siapa yang sudah ke hari akhir lalu kembali ke sini lalu menyampaikan informasi tentang azab neraka? Nggak ada katanya. Lah iya, mana ada orang yang balik lagi setelah ada antum yang sudah dari alam rahim balik alam dunia lagi? Nggak ada. Ada orang dari alam barzah balik alam dunia lagi? Sudah di alam barzah sudah 10.000 tahun lalu ke dunia lagi? Ya nggak ada. Nah yang kedua, ini saya masih menjelaskan ideologi sesat ya. Namanya al-mabda ar-ra'sumaliyah. Ar-ra'sumal, modal, ra'su kepala, mal harta, kepala harta, modal. Hidupnya hanya untuk modal, hidupnya hanya untuk mengembangkan materi yang sudah ada. Jadi ya lebih kepada mencari kebahagiaan di dunia. Nah memang yang berkaitan dengan ideologi Ra'sumali ini istilahnya apa? Kapitalisme ya. Kapitalisme. Ini sekarang masih menguasai dunia nih kapitalisme. Itu meyakini memang adanya sang pencipta, ada. Pastilah ada. Karena tidak mungkin alam semesta ini tumbuh sendiri. Jadi manusia hidup dan alam semesta ini pasti diciptakan sang pencipta. Nah sampai di dunia sang pencipta tidak cawe-cawe ikut campur urusan manusia, maka manusia diberi kebebasan untuk ngatur dirinya sendiri. Jadi sang pencipta hanya butuh untuk disembah di wilayahnya, sehingga keyakinan ini memisahkan mana wilayah Tuhan, mana wilayah manusia.
Yang disebut ibadah itu hanya wilayah Tuhan. Itu ibadah. Sehingga ibadah itu hanya di tempat-tempat ibadah. Di masjid, ya, di gereja, sinagog, di tempat-tempat ibadah agama-agama, itulah Tuhan di situ. Nah, siapa yang taat itulah berarti penganut keyakinan yang taat. Walaupun selangkah dari keluar dia dari tempat ibadahnya, keluar dari masjid, gereja, sinagognya, wiharanya, lalu dia berbuat kerusakan, itu sudah bukan urusan ibadah, itu agar manusia, nggak ada kaitannya. Sehingga seorang itu bisa jadi dua bentuk dia. Ketika di tempat ibadah dia begitu solehnya, kelihatan sekali taatnya, bisa menangis ketika menyembah Tuhannya. Tapi ketika dia keluar bisa jadi dia seorang pejabat yang koruptor, bisa jadi dia pedagang yang curang, bisa jadi dia pelaku maksiat, bisa jadi dia pemakan riba. Padahal tahajud tiap malam. Nah, ini bisa terjadi manusia jadi dua bentuk begitu. Kenapa? Mereka merasa tidak melanggar, Pak. Jadi seorang itu soleh kalau dia bangun, habis bangun mandi, sholat tahajud, sampai selesai jam 3:30 dia baca Quran sampai subuh. Habis subuh dia baca Quran 3 juz, lalu sarapan berangkat ke kantor. Nanti di kantor dia tanda tangan palsu atau nota palsu atau proyek-proyek APBN yang mestinya 100% jadi 80%, no problem. Kenapa? Karena mereka lakukan itu di wilayah bukan wilayah Tuhan. Jadi mereka tidak berdosa kayak mereka. Jadi untung-untungan ya. Kalau lagi sial ketangkap KPK, kalau tidak untungan bisa beli villa, pesawat pribadi, pulau pribadi dari hasil korupsi. Sekalipun sampai menghilangkan nyawa orang, kalau bukan urusannya dengan Tuhan, mereka merasa tidak bersalah. Cukup nanti datang ya dengan tokoh agamanya mengaku dalam sebuah pengakuan bayar sekian, kata pimpinannya Anda sudah diampuni, bebas dia. Ya contohnya tanya aja sama George Bush ya kan, berapa juta dia bantai orang di Irak itu untuk mencari seorang Saddam Hussein. Dia bom rakyat, ibu-ibu, anak-anak meninggal dunia sampai 1,5 juta. Termasuk ketika mencari Osama bin Laden di Afghanistan, sama jutaan orang dilebok. Nah sekarang kalau masih hidup nggak tuh si George Bush itu? Yang junior masih hidup, yang senior belum meninggal. Apa dulu yang masih hidup? George Bush itu. Kalau Anda ke Amerika tanya Pak Bush, nanti di alam akhirat, dia yakin alam akhirat, yakin dia. Yakin akhirat ada, yakin Tuhan pencipta asal usul segalanya Tuhan, alam semesta, manusia dari Tuhan. Tanya Anda nanti di akhirat masuk surga atau neraka? Masuk surga kata dia. Kenapa? Kok masuk surga sementara Anda tangannya berdarah-darah? Ya kan saya melakukan itu di wilayah manusia. Nah, bagaimana mungkin keyakinan seperti ini ya? Jadi hancurlah negara, hancur dunia kalau orang yang memimpin dengan keyakinan seperti ini. Ya enak saja ya, sudah bunuh jutaan orang begitu saja. Nah ini ideologi yang sesat. Jadi meyakini memang Allah Tuhan pencipta, yakin dia, nggak mungkin munculnya sendiri, alam semesta sendiri nggak mungkin. Ya, tetapi Tuhan punya aturan khusus untuk ibadah menyembah Tuhan hanya di privat ibadah saja. Makanya yang keyakinan seperti ini ada pada semua agama. Ada pada Islam, ada pada Kristen, ada pada Katolik, ada pada Yahudi, ada pada semualah. Dan ini yang biasanya nyampur-nyampurin itu. Kalau Natalan bersama-sama, Lebaran bersama-sama, kawin beda agama, itu bisa gitu. Nah, Ar-Rasulullah ini emaknya. Nah, turunannya dari ideologi kapitalis ini di antaranya sekularisme. Itu tadi yang sekular itu yang fasluddin anil hayat, memisahkan ini urusan agama, ini kehidupan, beda, jangan digabung-gabung. Nah ini yang sering bilang kalau di masjid jangan bicara politik deh, kalau di masjid jangan bicara ekonomi, cukup bicara wudu, sholat aja, ya bicaranya tentang ibadah mahdoh saja, nggak usah bicara bagaimana perekonomian umat Islam, nggak usah, itu bukan ibadah.
Nah, mereka pisahkan. Seolah-olah di dalam Islam ada yang bukan ibadah. Padahal ibu-ibu bikin kopi suaminya ibadah, Bu. Dalam Islam ya. Tapi kata mereka enggak tuh. Masa bikin kopi ibadah? Kan ibadah itu pasti menyembah Tuhan. Ini kan untuk suami bukan ibadah. Nah, itu keyakinan kapitalis, sekularisme. Sehingga dia pilah-pilah. Ya, kalau urusan agama, yang dianggap urusan agama, dia sungguh-sungguh. Kalau bukan urusan agama, dia serampangan. Mau bagaimana, ya bisnisnya bagaimana, ada riswa, ada suap menyuap, ada riba, nggak peduli. Yang penting untung sebesar-besarnya. Nah, karena itu mereka kadang-kadang, ya kalau dia jadi pejabat korupsi, kalau pedagang dia berbohong dengan barang dagangannya. Ya, itu. Kenapa? Itu tidak dosa, karena bukan wilayah Tuhan. Ini sesat. Lalu siapa lagi anak kandung dari Ar-Rok Sumaria ini? Pluralisme, plural. Kalau tadi sekularisme memisahkan antara ibadah dan non ibadah, sekarang pluralisme, semua agama sama keyakinan, semua agama sama, yang penting orang itu bertuhan. Apapun agamanya yang penting bertuhan. Mau Islam, Yahudi, Kristen, Ortodok, mau menyembah matahari, langit, bulan, bintang, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah tuyul, menyembah sapi, yang penting dia bertuhan. Semua agama sama, semuanya menuju Tuhan, itu kata dia. Sehingga bagi kelompok ini mau menikah dengan beda agama, monggo-monggo saja, karena sama-sama beragama. Mau muslimah yang perempuannya, musyrik yang laki-lakinya, boleh-boleh saja. Kenapa? Yang lain itu beragama juga, yang penting kan beragama. Nah, ini juga sesat. Ya. Bagaimana bisa disama-samakan? Yang satu menyatakan Allah tidak punya anak, yang lain punya anak. Yang satu menyatakan Allahu Ahad Esa, yang lain mengatakan Tuhan itu ada lainnya, ada trinya. Tri Nitas, Tri Murti, Tri Astuti, Tri apa aja. Ini nggak bisa disama-samakan. Nah, ini kedua ya. Tolong jangan ngantuk, salah dengar nanti. Ini salah dengar, salah kesimpulan, bahaya pula ini. Yang ketiga, liberalisme. Tadi si sekularisme, pluralisme, liberalis, sipilis. Liberalisme, keyakinan bahwa manusia itu bebas, tidak terikat aturan. Aturan Tuhan itu hanya ada di tempat ibadah. Di luar ibadah bebas manusia bikin aturan. Nah, inilah yang terjadi di banyak negara, walaupun umatnya, rakyatnya mayoritas Islam. Sehingga kalau bikin undang-undang nggak mau dia memakai aturan agama. Karena ini Tuhan udah membebaskan manusia. Kenapa sekarang diikat dengan aturan Tuhan lagi? Aturan Tuhan hanya di luar ibadah, nanti dalam perkara umum pakai aturan manusia lah. Makanya mereka bikin undang-undang selalu studi bandingnya bukan Al-Quran, merujuknya bukan pada hadis, tapi studi banding ke Swiss, ke Jerman, Prancis, nanti bikin undang-undang. Itu liberal, hidup bebas, kita bebas, tidak diikat oleh aturan. Yang penting kebebasan saudara tidak menyentuh kebebasan orang lain. Kita bebas mau minum apa aja, yang penting jangan ganggu orang. Mau minum yang berwarna bening, warna kuning, yang berbuih, tidak berbuih, wine, whisky, bir, asal jangan mengganggu orang lain, silakan. Bebas. Ya, Bapak sekalian mau apa aja bebas, sendirian di rumah, sepi, tutup gorden, tutup kunci pintu, ya, lihat porno-porno bebas, yang penting tidak ganggu orang lain. Ya, kan ada yang ngomong gitu kan? Nyalon presiden pula dia sekarang. Tapi belum ada yang nyalonin dia, kecuali partai kecil. Masa? Dan ada juga yang penting suka sama suka, kita bebas, nggak terikat aturan. Walaupun tidak ada hubungan nikah, kalau suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, bebas. Ini anak-anak muda paling senang itu yang liberal ini, ya. Nah, ini sesat. Yang ketiga, yang keempat, anaknya kapitalis itu multikulturalisme.
keyakinan pada kultur, keyakinan bahwa ibadah itu tidak diperintahkan Tuhan. Sesungguhnya seluruh ibadah itu hasil kultur, hasil tradisi sebuah keyakinan. Bukan Tuhan nyuruh-nyuruh. Mana ada Tuhan nyuruh haji umroh? Haji umroh itu tradisi Nabi Ibrahim. Lalu dilanjutkan. Kita sholat itu tradisi yang diajarkan Nabi Muhammad, bukan Tuhan yang nyuruh. Nah, kalau ibadah kita dari kultur, tradisi, ketika orang punya kultur lain jangan marah kita. Kalau dia di kuburan pakai sesajen, pakai kemenyan, antum jangan marah-marah. Antum aja haji juga kultur. Nah, dia sekarang pakai sesajen di kuburan juga kultur, jangan diganggu dong. Makanya kemarin ada kasus yang menentang sesajen masuk penjara. Jadi sekarang yang syirik itu dibela karena keyakinan multikulturalisme. Yakin bahwa Tuhan tidak perintah-perintah. Jadi kita sholat ini karena tradisi yang diajarkan bapak-bapak kita, ustaz-ustaz kita. Bukan Tuhan nggak nyuruh-nyuruh. Nah, ini sesat. Ada lagi agnosisme. Agnosisme itu hampir-hampir mirip dari komunis tapi beda. Kalau komunis tidak beragama karena yakin tidak ada Tuhan. Agnosisme yakin Tuhan ada tapi tidak mau beragama. Dilandasi apa? Kekecewaan. Kecewa dengan agama ini. Masa dia mengaku beragama, bertuhan tapi bunuh orang. Takbir, bunuh orang. Demi Yesus bunuh orang. Demi ini bunuh orang. Perang, karena perang itu. Dia kecewa. Dia tidak tahu alasan kenapa perang. Yang penting dia langsung menyimpulkan kenapa berdarah-darah begini. Kecewa dengan agama, tidak mau beragama, tetapi yakin Tuhan ada. Tapi hidupnya juga nggak ada kesimpulan. Kehidupannya juga gentayangan, nggak jelas. Ya, nah ini agnosis ini juga bagian dari kapitalisme. Nah, dua tadi, materialisme dan kapitalisme ini ideologi yang sesat. Nah, muncullah ya, dan ini memang dari awal zaman Nabi Adam ini ideologi Islam. Al-Islam, ideologi Islam atau al-aqidah al-islamiyah. Apa dianya? Keyakinan yang sempurna bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini benar-benar diciptakan oleh Sang Pencipta berikut aturannya. Jadi pencipta itu menciptakan semuanya berikut aturannya, bukan hanya menciptakan lalu tidak memberi aturan. Sebagaimana keyakinan kapitalis. Alam semesta ini kenapa sampai sekarang masih teratur? Matahari dengan tata suryanya, galaksi dengan segala planet-planetnya masih teratur. Karena itu ada sunnatullah, aturan Allah yang berlaku di sana. Bukan hukum alam ya Bu. Hukum alam itu kata manusia. Alam ini tidak berhukum, alam ini dihukumi. Alam ini pasif, ada yang ngatur. Jadi kenapa matahari begitu teratur sampai sekarang? Karena dia ikut aturan Allah. Seluruh alam semesta ini bertasbih dalam rangka menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teratur. Coba kita tinggal di bumi ini ya. Bumi ini berputar pada porosnya dengan kecepatan 1760 km per jam. Sambil berputar kayak gangsing, dia berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 60 kali lipatnya, 105.000 km per jam. Coba, kenapa sampai sekarang kita masih tenang di bumi, tidak terjadi benturan dengan benda lain? Karena bumi ini mengikuti aturan Allah. Padahal planet ribu-ribu banyaknya, bintang banyak, tapi tidak terjadi begitu. Karena ikut sunnatullah. Nah, ketika Allah ciptakan manusia, Allah juga ciptakan aturannya yang berlaku buat manusia. Nah, karena itu, sedang apa sekarang manusia di dunia ini? Ya sedang menjalankan aturan Allah tersebut. Nah, menjalankan aturan Allah itu bukan hanya di wilayah ibadah ritual, spiritual, tapi dalam semua aspek kehidupan. Karena itu Tuhan mengatur bagaimana ibadah ritual, mengatur juga bagaimana kita berbisnis, mengatur juga bagaimana kita berpolitik, berhukum, berinteraksi sosial.
Semua diatur dan semua itulah ibadah. Inilah makna ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah belatu. Kalau dengan kata lain, Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam pengertian bukan hanya sholat. Gak mungkin kita sholat terus 24 jam ya. Gak mungkin. Ya paling sholat kita subuh aja 7 menit selesai. Zuhur 5 menit. Tapi seluruh aktivitas yang Allah ridhoi sesuai aturan Allah dan menurut Rasul itu ibadah. Mau dia urusan ekonomi, politik ataupun yang lain-lain. Nah ini, saya dulu. Nanti setelah kehidupan dunia mau kemana? Tergantung siapa yang menjalankan aturan Sang Pencipta dengan istiqomah sampai akhir hayatnya, dia akan menuju surga. Siapa yang melabrak aturan Allah tersebut, dia akan ke neraka. Ini yang fair. Tidak seperti kapitalis tadi, terserahlah. Yang penting dia di tempat ibadah, rajin ibadah, nanti di akhirat masuk surga semua. Yang penting ada pengakuan dosa, ada istilahnya apa ya, baptis atau gitu. Yang penting selesai itu masuk surga semua. Mau dia secara ekonomi riba atau tidak, yang penting di tempat ibadah dia taat. Nah ini itu gitu. Jadi yang sesungguhnya hak itu adalah ideologi Islam. Tidak mungkin alam semesta, manusia dan kehidupan ini muncul dengan sendirinya sebagaimana keyakinan materialisme. Karena apapun pasti ada yang menciptakan. Seperti laptop di depan kita ini, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, laptop ini muncul dengan sendirinya apa yang buat? Hah? Muncul sendiri? Oh, buat. Yakin? Berapa persen keyakinan bahwa laptop ini dibuat? 99%. Masih ada kemungkinan 1% muncul sendiri? Tidak mungkin, pasti dibuat. Bagaimana laptop yang kecil ini pasti dibuat? Bagaimana dengan alam semesta, galaksi muncul sendiri? Tidak mungkin, pasti ada yang buat. Jadi teori ya, keyakinan materialis itu sudah terbantahkan secara logika ya. Yang secara kapitalisme juga terbantahkan. Tidak ada keadilan kalau seandainya orang yang di dunianya sudah banyak maksiat lalu di akhirat ya tidak mendapatkan keadilan. Dalam Islam keadilan yang hakiki di akhirat nanti. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah hakim yang seadil-adilnya. Ya, karena itu ada saja ya ulama yang dikhianati, dizalimi, setelah dia di penjara apa kata dia? Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kenapa muncul kalimat itu? Karena yakin ada pengadilan yang maha adil setelah di dunia ini dizalimi. Di dunia ini pengadilan banyak, tapi keadilannya susah. Ya. Baik, barangkali ini pendahuluan, saya tidak tahu sampai jam berapa. Mungkin bisa berkembang dalam bentuk hanya jawab. Ya, saya stop dulu, saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Dr. Nurul Habibur Rahman yang sudah menyampaikan ilmunya. Selanjutnya